warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman semua yang menyaksikan materi e-learning ini. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar hubungan masyarakat. Dengan saya, Fadli Muhammad Atalarik, selaku dosen dari pengampu mata kuliah pengantar Humas. Oke, setelah kita berbicara tentang Humas secara perkenalan, baik secara pengertian, tujuan, fungsi maupun objektif teman-teman, kita saat ini akan beralih ke topik yang mungkin lebih mengarah ke pihak yang berkaitan, yaitu stakeholder. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan stakeholder? Individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, hingga tujuan dari organisasi tersebut. Jadi sekali lagi, stakeholder ini bisa merupakan seseorang ataupun individu ataupun perusahaan, organisasi yang mungkin memiliki dampak atau memiliki pengaruh terhadap keberhasilan atau dari kehidupan dari organisasi tersebut. Nah, seperti apa sih? Misalnya contoh kayak misalnya di Universitas Bhayangkara kita misalnya punya tetangga, entah itu warga Kelurahan Marga Mulia atau misalnya warga-warga di Sumarekon sini atau mungkin secara keseluruhan warga Bekasi. Nah, itu bisa menjadi sebuah tolak ukur dari stakeholder itu sendiri. Ataupun misalnya Universitas Bhayangkara ini memiliki hubungan yang secara erat dengan misalnya para awak media, kurang lebih seperti itu contohnya teman-teman. Lalu selanjutnya, yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana sih peran dari stakeholder ini teman-teman, kira-kira stakeholder ini punya fungsi apa ya, atau bahasanya dia punya peran apa sehingga dia memiliki pengaruh teman-teman di dalam kehidupan organisasi ini atau perusahaannya. Nah, yang pertama adalah membuat keputusan. Nah, biasanya keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi ini sangat berkaitan dengan stakeholder-stakeholdernya. Misalnya di Universitas Bhayangkara ini teman-teman kita punya karyawan, kita punya mahasiswa, kita punya stakeholder eksternal, mungkin media, mungkin kepolisian, mungkin pemerintahan kota Bekasi teman-teman. Nah, itu keputusan-keputusan itu akan mempengaruhi teman-teman, akan bahasanya memberikan dampak secara langsung atau secara tidak langsung kepada karyawan ataupun mahasiswanya. Misalnya mengenai contoh SPP per semester misalnya, atau misalnya mengenai kira-kira di kuliah online ini di penghujung 2021 ini teman-teman kira-kira akan masuk hybrid atau akan secara terus online atau akan offline semuanya. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dari keberadaan dari stakeholder tersebut. Selanjutnya teman-teman adalah manajemen langsung. Nah, manajemen langsung ini bisa dibilang adalah stakeholder adalah bagian dari perusahaan itu. Stakeholder adalah salah satu pembuat kebijakan dari perusahaan tersebut. Misalnya contoh, kita tahu salah satu stakeholder eksternal ataupun stakeholder internal di perusahaan itu seperti misalnya contoh pemegang saham teman-teman. Nah, pemegang saham ini dikarenakan dia menginvestasikan uangnya, dia mengucurkan dana segar kepada perusahaan tersebut, secara nggak langsung dia memiliki hak prerogatif teman-teman atau hak spesial untuk bahasanya menentukan kira-kira kebijakan akan dibawa kemana sebuah perusahaan tersebut. Atau misalnya contoh seorang karyawan dengan para atasan-atasannya yang juga merupakan karyawan teman-teman. Nah, itu dia biasanya juga merapatkan atau bahasanya mendiskusikan atau memusyawarahkan kira-kira kebijakan apa sih yang sekiranya mampu bahasanya berdampak atau berpengaruh kepada stakeholdernya. Nah, selanjutnya teman-teman ada pendukung keuangan. Nah, pendukung keuangan di sini bisa dibilang kayak semacam investor, terus juga pemegang saham, ataupun juga dari karyawan itu sendiri, ataupun misalnya dari eksternal. Misalnya kayak di kampus ini misalnya secara eksternal kita punya mahasiswa yang bahasanya mungkin dia membayar kuliah untuk kehidupan di perkuliahannya. Namun di sisi lain kita sebagai kampus atau sebagai pihak kampusnya, pihak universitasnya teman-teman, nah kita misalnya menyediakan secara fasilitas, secara pendidikan dan yang sebagainya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada namanya tanggung jawab sosial perusahaan teman-teman. Nah, stakeholder ini teman-teman bisa dibilang dikarenakan dia memiliki pengaruh, maka dia harus dilayani atau diberikan treatment atau perlakuan yang spesial. Nah, salah satunya dengan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Misalnya contoh Universitas Bhayangkara ini teman-teman dekat sekali misalnya dengan daerahnya dengan Kelurahan Marga Mulia, yang dimana di situ banyak sekali masyarakat yang mungkin masih dikatakan kurang beruntung di situ. Nah, di situ akhirnya universitas ini mendirikan atau bahasanya membangun sebuah program sosial, baik misalnya membangun masjid, membangun rumah, atau misalnya social development atau community development untuk bahasanya membangun atau memberdayakan masyarakat di sekitar situ teman-teman.
Oke, nah selanjutnya kira-kira apa aja sih jenis-jenis stakeholder internal yang dari tadi kita bahas, yang dari tadi kita ngomongin mengenai pemangku kepentingan itu teman-teman. Nah, stakeholder internal itu pertama ada satu employee relations. Yang teman-teman tadi kita sampaikan kalau misalnya peran stakeholder, yang kedua adalah manajemen langsung teman-teman. Nah, di mana manajemen langsung itu terdiri dari orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Salah satunya adalah karyawan. Baik yang bahasanya sudah up level atau misalnya middle level ataupun masih entry level dalam segi misalnya karirnya dalam perusahaan tersebut. Namun di sisi lain dia juga memiliki pengaruh teman-teman. Kayak misalnya seorang public relations ini dituntut untuk membangun hubungan baik dengan para karyawan perusahaan. Tujuannya untuk dapat mengetahui segala pendapat dari para karyawan yang akan menjadi masukan untuk perusahaan. Di sisi lain PR juga bahasanya harus membangun suasana atau membangun komunikasi yang baik dengan para karyawan, entah itu misalnya membuat SOP-nya, regulasinya, atau kode etiknya, agar bahasanya karyawan-karyawan ini secara employer brandingnya, secara branding kepegawaiannya itu akan dilihat enak oleh para eksternal, minimal dilihat enak oleh para konsumennya atau dilihat baik teman-teman. Selanjutnya ada shareholder relations. Nah, shareholder relations ini mungkin banyak teman-teman yang kebalik atau bahasanya banyak teman-teman yang belum bisa membedakan antara shareholders dan stakeholder. Nah, kalau shareholders ini teman-teman itu adalah investor teman-teman, adalah pemegang saham. Nah, seorang PR yang profesional itu dituntut untuk dapat membangun hubungan yang baik dengan para pemegang saham. Karena apa? Karena untuk menginformasikan perkembangan perusahaan tersebut agar transparan dan juga membangun kepercayaan. Di sisi lain yang kita tahu yang tadi kita sampaikan adalah investor atau pemegang saham ini dia mengucurkan dana segar atau bahasanya memberikan bahasanya investasi kepada perusahaan untuk bahasanya perusahaan ini bisa berkembang, bisa growing agar bahasanya mungkin bisa bermanfaat dan juga menguntungkan secara beneficial ataupun secara sosialnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita beralih ke stakeholder eksternal atau pemangku kepentingan yang dari luar perusahaan teman-teman. Nah, yang pertama yang jelas adalah satu masyarakat atau yang dikenal sebagai community relations. Nah, seorang PR yang profesional teman-teman itu dituntut untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan para masyarakat sekitarnya. Karena apa? Yang pertama satu, kalau kita secara etikanya masyarakat sekitarnya ini sudah memberikan izin untuk kita bahasanya beroperasi, kita bisa berkantor di sini teman-teman, kita bisa membangun kantor dan juga perusahaan di sini teman-teman. Dan juga maka dari itu kita misalnya dari perusahaan akhirnya sebagai ucapan terima kasih kita biasanya membangun semacam program sosial atau minimal menjalin tali silaturahmi gitu. Entah misalnya kayak misalnya di bulan puasa ada bukber dengan para masyarakat atau misalnya program-program sosial yang lainnya teman-teman. Terus juga ada media relations atau membangun hubungan dengan media. Nah, PR sebagai salah satu ujung tombak atau juru komunikasi di perusahaan teman-teman, salah satu channel untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan juga bahasanya memberitahukan atau menginformasikan beritanya adalah salah satunya lewat media teman-teman. Maka dari itu, PR itu dituntut untuk bahasanya dia bisa membangun hubungan yang baik dengan para media. Karena kenapa? Media ini adalah salah satu bahasanya faktor krusial dari pembangunan citra perusahaan ini teman-teman. Karena media yang baik atau hubungan yang baik dengan media teman-teman itu akan menciptakan berita yang baik juga untuk perusahaan. Nah, di mana nantinya memberikan impact atau dampak misalnya opini publik atau kesan atau citra yang baik di hadapan para masyarakat. Selanjutnya ada government relations teman-teman. Nah, government relations ini berbicara tentang hubungan dengan pemerintahan, terutama misalnya pemerintahan pusat atau pemerintahan kota. Nah, dalam hal ini teman-teman biasanya berkaitan dengan misalnya kebijakan, undang-undang mengenai misalnya ketenaga kerjaan atau misalnya tentang perizinan dan lain sebagainya teman-teman. Terus juga yang paling penting dari segalanya adalah customer relation atau bahasanya membangun hubungan dengan para konsumen. Karena pada dasarnya perusahaan ini kan biasanya profit ya teman-teman orientasinya. Dia berorientasi pada profit, berorientasi pada namanya keuangan atau bahasanya keuntungan yang dari material teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman dia harus membangun hubungan dengan para konsumen, minimal kayak misalnya memberikan diskon atau ada sales promotion atau misalnya ada promo-promo yang lainnya yang bisa dibilang menguntungkan satu sama lain baik secara produsen maupun secara konsumen teman-teman. Nah, selanjutnya ada supplier relations teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Nah, seorang PR harus dapat membangun hubungan yang baik dengan para supplier.
Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman, sebuah perusahaan itu tidak serta-merta dia memiliki semuanya. Maksudnya adalah dia tidak serta-merta memiliki bahasanya bahan produksinya atau bahasanya alat-alat yang bisa diproduksi oleh si perusahaan. Maka apa yang terjadi? Maka perusahaan tersebut dia akan bahasanya bernegosiasi atau membangun hubungan dengan para vendor-vendor untuk bahasanya mencari bahan-bahan produksi agar bisa diproduksi sebagai sebuah barang yang konsumtif atau yang produktif teman-teman. Misalnya kayak pabrik mobil, dia akan mencari misalnya kacanya di mana, atau misalnya dia akan cari bannya di mana, mesinnya di mana, dan lain sebagainya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, PR yang profesional, dia harus bahasanya menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder internal maupun eksternal. Karenanya ya dia sangat mempengaruhi teman-teman, sangat mempengaruhi, sangat memiliki dampak yang besar kepada keberlangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada stakeholder lainnya teman-teman. Jadi stakeholder yang mungkin tidak menjadi stakeholder utama baik secara internal maupun eksternal. Misalnya contoh seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemantau seperti misalnya ada kelompok-kelompok survei dan lain sebagainya teman-teman. Terus juga komunitas finansial atau investor dan juga misalnya komunitas-komunitas lainnya. Nah, ini bisa dibilang ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh PR profesionalnya. Yang pertama misalnya menganalisis segala kemungkinan yang terjadi baik secara perubahan ataupun dampaknya. Dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan berita atau trennya itu seperti apa teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja mengenai stakeholder. Semoga yang saya harapkan adalah teman-teman bisa paham dan mengerti kira-kira antara stakeholder internal dan eksternal itu seperti apa, antara hubungan-hubungan antara misalnya istilah shareholder sama stakeholder itu apa dan lain sebagainya. Yang saya harap teman-teman bisa mengerti dan paham dan juga bisa dipraktekkan di lapangan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf atas segala penyampaian dan kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.